Baiklah, saya Farid Al-Ghifani dari kelompok 1A akan menjelaskan langkah awal daripada eksplorasi bakteri entomopatogen. Di sini kami menggunakan tanah perakaran dari tanaman jagung, yang berhubungan dengan salah satu faktor penting yaitu dalam eksplorasi bakteri entomopatogen ini adalah tanaman yang tidak diaplikasikan atau tidak adanya residu pestisida di sekitarnya. Kemudian penggalian tanah perakaran dilakukan dengan cara menggali lubang sekitar tanaman sedalam 5-7 cm. Kemudian sampel tanah yang digali tadi diambil sebanyak 3-5 genggaman. Selanjutnya, setelah mengambil tanah sebanyak 3-5 genggam, kemudian tanah diayak menggunakan saringan dengan tujuan agar tanah yang diambil tidak menggumpal dan menjadi halus, supaya untuk memudahkan proses suspensi tanah ke media yang telah disiapkan. Sebelum melakukan isolasi bakteri entomopatogen, terlebih dahulu kita melakukan pengenceran dengan memberikan 10 gram tanah yang didapat pada perakaran. Selanjutnya dimasukkan ke dalam elementer yang berisi 90 ml air, lalu air dan tanah dihomogenkan sehingga air dan tanah tersebut tercampur rata pada elementer. Selanjutnya, masukkan 9 ml air ke dalam cup, lalu diberikan suspensi air dan tanah tadi sebanyak 1 ml, lalu dihomogenkan sehingga air pada suspensi 1 itu tercampur rata. Lakukan hal yang sama sampai pengenceran kelima pada cup kelima. Jadi, tujuan dari pengenceran bertingkat yang kita lakukan ini itu untuk mengurangi atau memperkecil jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan yang kita lakukan pada elementer tadi. Pada isolasi kali ini itu diambil suspensi terakhir agar mikroba yang didapat dalam jumlah kecil. Media yang digunakan dalam isolasi ini menggunakan ekstrak daging yang direbus ditambah dengan agar. Ekstrak daging ini mengandung protein yang digunakan oleh bakteri sebagai metabolismenya, sedangkan agar sebagai bahan pemadat agar mikroorganisme yang diisolasi itu tidak mengalami penguraian. Tahapan selanjutnya yaitu mengisolasi dengan cara memasukkan media yang telah dibuat ke dalam cawan Petri. Kemudian masukkan suspensi lalu ratakan dengan jarum ose. Langsung wrap setelah media sudah dimasukkan. Setelah di-wrap, kemudian balik cawan Petri agar pada saat pengamatan tidak ditutupi dengan embun. Di sini saya mengidentifikasi mikroskopis bakteri. Berikut alat dan bahan. Yang pertama, alkohol, yang kedua, isolat hasil eksplorasi bakteri, dan yang ketiga, jarum suntik, yang keempat, kaca preparat dan cover glass, dan kelima, mikroskop. Pertama-tama, ambil objek pada isolat bakteri yang akan diamati menggunakan jarum suntik. Lalu, letakkan objek pada kaca preparat dan tetesi dengan sedikit alkohol, dan lalu tutup dengan cover glass, siap diamati di mikroskop. Pengamatan bakteri di mikroskop. Yang pertama, colokkan sakelar pada stop kontak. Hidupkan mikroskop, lalu atur keterangan pencahayaannya. Letakkan objek yang akan diamati di meja pengamatan, dan aturlah jarak fokus untuk memperjelas objek pengamatan. Hasil identifikasi mikroskopis bakteri. Setelah diamati di mikroskop, diduga yang didapatkan bukan bakteri Bacillus thuringiensis. Bakteri yang diidentifikasi ini berbentuk kokus, sedangkan bakteri Bacillus berbentuk basil. Saya Vera Fatliami dari kelompok 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian antagonis
di lapangan menggunakan jamur trichoderma. Bahan yang harus disiapkan yaitu jamur trichoderma dan alat yang harus disiapkan yaitu hand sprayer. Langkah selanjutnya yaitu dengan melepaskan selotip pada cawan Petri. Hand sprayer yang sudah berisi air kemudian dituangkan ke dalam cawan Petri yang sudah terisi oleh jamur trichoderma. Setelah jamur trichoderma dan air larut, kemudian masukkan ke dalam hand sprayer. Setelah dilakukan pembuatan larutan trichoderma isolat murni dari trichoderma tersebut, langsung bisa kita aplikasikan kepada tanaman. Kami menggunakan 3 tanaman, di mana tanaman pertama kontrol atau tidak diperlakukan, sementara tanaman kedua dan tanaman ketiga diberi perlakuan. Untuk perlakuan yang diberikan adalah menggunakan pengaplikasian jamur trichoderma, di mana pengaplikasiannya dilakukan penyemprotan secara langsung. Adapun pada 3 hari pengamatan, pada daun tanaman yang telah diaplikasikan tidak terlihat perubahan yang signifikan. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh cara pengaplikasian dan juga dosis yang kurang tepat. Menurut beberapa penelitian, jamur trichoderma ini belum hanya dapat digunakan sebagai pengendalian, namun akan lebih efektif apabila digunakan sebagai pencegahan atau preventif sebelum tanaman terserang oleh penyakit tersebut.